Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aldi dengan NIM 22073071. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum elektronik power steering atau yang disingkat dengan EPS. Sebelum saya melakukan praktikum EPS, saya akan menganalisis kerusakan yang sering terjadi pada EPS, menyebutkan nama komponen beserta fungsinya, dan menyebutkan cara kerja dari EPS. Yang pertama itu kerusakan yang sering terjadi pada EPS, yaitu lemahnya aki atau alternator yang disebabkan oleh pemakaian yang terlalu lama, dan cara mengatasinya yaitu dengan mengecas atau mengganti aki dengan yang baru. Yang kedua itu gangguan pada motor elektronik atau gangguan pada motor EPS. Penyebabnya dikarenakan masuknya kotoran atau air pada motor EPS. Untuk cara mengatasinya itu mengganti motor EPS dengan yang baru. Yang ketiga itu sensor EPS tidak bekerja. Penyebabnya yaitu pemakaian yang terlalu lama, dan cara mengatasinya itu dengan mengganti sensor dengan yang baru. Baiklah, saya akan menyebutkan nama-nama komponen dari electric power steering beserta fungsinya. Yang pertama yaitu ECU. ECU berfungsi sebagai pengontrol tenaga dan arah putaran, juga dilengkapi dengan onboard diagnostic display. Yang kedua, motor elektronik. Motor elektronik berfungsi sebagai penggerak bantu dari sistem EPS, terpasang pada steering column, terdiri dari one gear, electronic clutch, dan motor DC. Yang ketiga yaitu variable speed sensor. Variable speed sensor terletak pada transmisi yang berfungsi untuk mendeteksi kecepatan kendaraan dengan membangkitkan sinyal secara proporsional tergantung dari kecepatan kendaraan, yang selanjutnya sinyal tersebut kirim ke speedometer dan kontrol modul. Lanjut, ada torque sensor. Torque sensor berfungsi untuk mendeteksi tenaga dan arah putaran setir yang dikonversikan menjadi sinyal dan tegangan listrik untuk dikirim ke kontrol modul. Lanjut, ada onboard diagnostic display, yaitu berupa indikator di panel instrumen yang akan menyala jika ada masalah dengan sistem EPS. Di sini juga terdapat crankshaft position sensor dan juga gear sensor. Saya akan menjelaskan cara kerja dari EPS. Pada saat kunci kontak di-on-kan, maka ECU akan menerima arus dari baterai dan indikator lem akan menyala. Selanjutnya, pada saat mesin dihidupkan, maka suppressor akan memerintahkan ECU untuk mengaktifkan motor elektronik, sehingga clutch akan menghubungkan motor elektronik dengan batang setir. Salah satu sensor yang terletak pada steering rack bertugas memberi informasi pada kontrol modul atau ECU ketika setir mulai diputar, yang disebut dengan torque sensor. Torque sensor akan mengirimkan informasi tentang sejauh apa setir diputar dan seberapa cepat putarannya. Dengan dua informasi tersebut, ECU segera mengirimkan arus listrik sesuai yang dibutuhkan ke motor listrik untuk memutar gigi kemudi. Dengan begitu, proses pemutar setir menjadi lebih ringan. Putaran setir akan terasa lebih ringan dari sebelumnya. Lanjut, variable speed sensor bertugas begitu mobil sudah melaju. Sensor ini menyediakan informasi bagi kontrol modul atau ECU tentang kecepatan kendaraan. Variable speed sensor pada kecepatan tinggi, umumnya dimulai sejak 80 km/jam, motor elektrik akan dinonaktifkan oleh ECU, dan putaran setir menjadi lebih berat sehingga meningkatkan safety. pada saat putarannya tinggi, maka
ECU akan menonaktifkan motor elektrik. Sekian penjelasan dari saya mengenai simulator elektrik power steering. Jika ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.